Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Bara di channel Bisa Sirah. Pada episode kali ini saya akan menceritakan perjalanan kita sejauh ini dalam bentuk kerangkuman. Pada episode sebelumnya saya mengatakan bahwa insya Allah pada episode berikutnya saya akan berbagi kisah tentang Muhammad diangkat menjadi Rasulullah. Nah, tapi pada episode kali ini saya akan memberitahu teman-teman sejauh apa sih perjalanan kita selama ini dari episode 1 sampai episode 13. Nah, episode 1 sampai episode 13 ini merupakan periode sebelum masa kenabian Nabi Muhammad. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita mulai! Kita memulai dari masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Di penghujung bulan Muharram, 6.000 tentara beserta 13 ekor gajah yang dipimpin oleh Abraham mendatangi Ka'bah untuk menghancurkannya. Namun Allah menjaga Ka'bah dengan cara mendatangkan burung ababil. 50 hari kemudian lahirlah Muhammad. Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Beliau lahir di kota Mekah. Saat beliau lahir, 10 balkon istana Kisra runtuh, api sesembahan orang Majusi padam, dan gereja-gereja di Buhairah runtuh. Setelah lahir, Muhammad disusui oleh 2 wanita. Dua wanita yang menyusui Muhammad adalah Suwaibah al-Islamiyah dan Halimatus Sa'diyah. Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah hingga berumur 2 tahun. Namun setelah berumur 2 tahun, Halimatus Sa'diyah meminta kepada Aminah untuk lebih lama menitipkan Muhammad kepadanya. Nah, akan tetapi pada umur 4 atau 5 tahun, Halimatus Sa'diyah mengembalikan Muhammad karena terjadi peristiwa pembelahan dada Muhammad oleh malaikat Jibril. Dada Muhammad dibelah oleh Jibril, lalu hati beliau dicuci oleh Jibril, kemudian diletakkan kembali oleh Jibril, di mana salah satu hikmah dari peristiwa ini adalah Allah tengah mempersiapkan Muhammad untuk menjadi Rasul yang maksum atau bersih dari dosa, serta sebagai pembawa wahyu ilahi. Setelah Muhammad kembali ke pangkuan Aminah, Aminah merasa harus mengenang suaminya Abdullah yang telah meninggal. Lalu ia bersama Muhammad dan Ummu Aiman pergi ke kuburan Abdullah yang berada di Madinah. Namun Aminah wafat ketika perjalanan pulang setelah menziarahi makam Abdullah. Aminah meninggal di desa Abwa. Setelah Aminah wafat, Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Namun saat Muhammad berumur 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal. Jadi, ia pun diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Saat diasuh oleh Abu Thalib, sempat terjadi peristiwa di musim kemarau, yaitu Abu Thalib meminta hujan dengan wajah Muhammad. Abu Thalib meminta hujan dengan wajah Muhammad dengan cara membenarkan punggung beliau ke dinding Ka'bah. Pada saat Muhammad berumur 12 tahun, Muhammad bersama Abu Thalib pergi ke Busra untuk berdagang. Di sana mereka bertemu pendeta yang bernama Bahira. Bahira memberitahu Muhammad dan Abu Thalib bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Episode 8 merupakan episode spesial, jadi tidak akan kita kelompokkan ya. Kalau teman-teman berpikir kenapa episode tersebut spesial, ini dikarenakan kisah-kisah tersebut terjadi pada umur Muhammad yang berbeda-beda dan karena kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad tidak pernah terputus. Di episode 8 kita mempelajari 3 contoh kasih sayang Allah kepada Muhammad, yaitu pada suatu saat paman Muhammad menyuruh Muhammad untuk melepaskan jubahnya. Beliau mau mengikutinya, namun Allah membuat Muhammad jatuh pingsan. Contoh kedua,
Muhammad sedang bermain dengan teman-temannya mengusung batu. Lalu Muhammad mau membuka jubahnya. Namun terasa seperti ada yang menamparnya dan berkata, "Kenakan jubahmu." Oleh karena itu, Muhammad pun kembali mengenakan jubahnya. Suatu hari, Muhammad pergi ke sebuah sudut Mekah untuk menyaksikan sebuah pertunjukan. Dari kejauhan, ia dapat mendengar berbagai alat musik dimainkan. Ia kemudian duduk di dekat tempat diadakannya pertunjukan untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Namun tidak lama setelah itu, Muhammad tertidur pulas. Kejadian ini terulang 2 kali, hingga akhirnya beliau sadar mungkin Allah tidak ingin ia menonton pertunjukan tersebut. Mulai saat itu, Muhammad tidak lagi memiliki keinginan pergi ke tempat keramaian. Pada saat Muhammad berumur 20 tahun, Muhammad mengikuti Perang Fijar dan Perjanjian Milf al-Fudul. Pada Perang Fijar, ia membantu paman-pamannya untuk melawan musuh, yakni dengan cara mengambil anak panah yang dilontarkan musuh dan memberikannya kepada paman-pamannya. Dan ketika Perjanjian Milf al-Fudul, beliau mendengarkan dan mengikuti perjanjian tersebut. Pada saat Muhammad berumur 25 tahun, ia pergi ke Syam untuk kedua kalinya. Muhammad pergi ke Syam untuk menjalankan barang dagangan Khadijah. Ia ditemani oleh pembantu Khadijah yaitu Maisarah. Sekali lagi, ingat ya, Maisarah itu laki-laki. Pada perjalanan pergi ke Syam, Maisarah bertemu dengan Nasturah. Nasturah memberitahu Maisarah bahwa Muhammad merupakan nabi terakhir. Sementara itu, pada perjalanan pulang, Maisarah melihat berbagai mukjizat. Kejadian-kejadian itu ia ceritakan kepada Khadijah. Mendengar cerita Maisarah, membuat Khadijah ingin melamar Muhammad. Akhirnya Muhammad menikah dengan Khadijah pada umur 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Keluarga besar Muhammad memberikan mas kawin sebanyak 20 ekor unta. Setelah menikah dengan Khadijah pada umur 25 tahun, Muhammad dikaruniai 6 anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Mereka semua memiliki sifat dan akhlak yang mulia. Selain anak-anak kandung Muhammad, Muhammad juga mengangkat 2 anak menjadi anak angkat, yaitu Zaid bin Harithah dan Ali bin Abi Thalib. Saat Muhammad berumur 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Renovasi berjalan cukup lancar. Namun pada saat sampai pada masa peletakan Hajar Aswad, seluruh kabilah berselisih. Siapakah yang berhak untuk menaruh kembali Hajar Aswad pada tempat semulanya? Lalu Muhammad diminta oleh orang-orang Quraisy untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya Muhammad mengeluarkan keputusan yaitu menggelar selai selendang dan menaruh Hajar Aswad di atasnya. Kemudian ia meminta setiap pemimpin kabilah Quraisy untuk memegang ujung selendang dan mengangkatnya bersamaan. Lalu, ketika Hajar Aswad sudah di dekat tempat semulanya, Muhammad mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Begitulah rangkuman dari kisah-kisah Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi Rasulullah. Insya Allah pada episode berikutnya baru saya akan berbagi kisah tentang Muhammad diangkat menjadi Rasulullah. Pada saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, umur beliau adalah 40 tahun. Saya yakin teman-teman juga sudah mengetahui hal itu. Cukup sekian untuk episode kita kali ini. Semoga teman-teman dapat memetik hikmah dari setiap cerita yang saya sampaikan. Insya Allah. Jangan lupa tonton episode berikutnya yang insya Allah akan membahas tentang Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah. Semua yang benar datang dari Allah, sementara semua yang salah datang dari kesalahan saya. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Salawat